Tapi kalau baru krisis masuk lockdown, masuk social distancing 2 minggu, and you lost 70% of your clients, 85% of your clients, then you memang nggak jualan dengan baik selama ini. Berarti memang sales prosesmu memang nggak dibina dengan baik, sehingga satu pukulan ringan pun bisa merontok perusahaan segitu parahnya. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Halo, selamat bergabung bersama kita di sini siang hari ini. Waktu yang sangat menarik untuk kita bisa kumpul bareng-bareng antara para pebisnis semuanya. Dan hari ini terjadi atas inisiatif kerjasama yang baik sekali antara Elevate Branding dengan Bara Coaching Surabaya. Dan di sini kita juga udah menghadirkan Coach Han Budiono. Nanti akan lebih lanjut dengan beliau. So far sementara nanti kita juga masih menunggu peserta-peserta yang lainnya. Kita sambil salam sapa dulu buat teman-teman semuanya. Apa? Ya. Dua kali banyak. Masih kesakitan gila ini ya. Sebentar saya. Lagi pupi. Oke, mestinya udah pada masuk. Jadi teman-teman selamat bergabung. Jadi seperti pembicaraan saya dengan Coach Han bahwa acara ini dari kita untuk kita. Jadi buat teman-teman yang istilahnya sebelum join di sini sudah kepikiran bahkan mau bertanya apa, jadi itu bisa langsung disampaikan di kolom chat kita. Itu nanti kita akan coba satu persatu kita akan ulas sebelum nanti kita juga akan bahas satu persatu ya. Oke, sebentar. Oh, Mutiko, dia ngomong malah diam. Oke, pesertanya masih terus bertambah sebentar. Kak David, pindahin dulu dah. Pindahin ke sana. Pindah juga lah. Udah, Bang. Ya tinggal. Oke, buat Budita nanti bisa bantu kita dalam penerimaan peserta juga. Oke, karena keterbatasan waktu kita nggak lama-lama ya, dalam artian kita akan segera berbincang-bincang dengan Coach Han. Dan ini Coach Han ada beberapa materi yang hendak disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mengawali yang lain. Saya persilahkan Coach Han, mungkin kalau mau mulai mengawali sekarang. Iya, Pak Franky. Halo Coach Han. Hai Pak Franky, apa kabar? Apa kabar? Wah, sehat sekali, seger sekali. Ketemu Coach Han selalu penuh energi nih. Ya, moga-moga begitu ya. Dan salam kenal juga bagi teman-teman yang ada di sini semuanya. Saya sangat senang bisa ada kesempatan kita ketemu ya, kita ketemu teman baru. Ternyata krisis ini membawa banyak hikmah di antara lain, jadi kita kenal banyak teman baru gitu ya. Sisi positif yang terjadi ya Coach Han ya. Oke, ya hari ini atas undangan Elevate dan Pak Franky. Jadi niatnya Pak Franky dan tim Elevate ini ingin berkontribusi kepada bisnisnya teman-teman sekalian yang ada di sini. Ya tentu COVID-19 ini membawa tantangan tersendiri bagi kita semua. Beberapa minggu yang lalu kami berdiskusi, saya dan Pak Franky. Kebetulan saya ada di bidang coaching. Saya sudah 14 tahun ini di bidang coaching. Wow. Dan mungkin ada beberapa hal yang kita bisa share gitu. Saya bukan maha tahu ya, enggak juga sih. Cuman selama 14 tahun ini kan cukup banyak ya hal-hal yang kita lakukan dengan klien-klien. Kurang lebih yang coaching private itu sekitar 400-an klien ya selama 15 tahun ini. Keren, Coach. Cukup banyak yang pernah terulang ya, cukup banyak yang pernah berulang sebelumnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ketahui bisa membawa manfaat bagi kita semua. Gitu Pak Franky, thank you atas undangannya. Mantap Coach. So teman-teman siap belajar nih hari ini. Wah.
Oke, teman-teman ya, supaya sesi ini, karena sebenarnya saya nggak mempersiapkan, di laptop saya penuh dengan materi-materi yang biasa saya bawakan. Tapi khusus untuk hari ini saya tidak mempersiapkan secara khusus mau ngomong apa, gitu ya. Saya tidak ingin ini jadi sebuah seminar, tapi saya ingin menjadi sebuah sesi diskusi yang hidup dan dari Anda untuk Anda. Oke, maka mari kita mulai dengan chatboard kita, kan ada papan chatboard di situ ya. Tolong supaya nggak kaku gitu ya, tolong sambil saya ngomong memperkenalkan diri saya dan beberapa hal, tolong teman-teman mulai ketik namanya siapa, bidang usahanya apa gitu ya. Lalu mungkin kalau ada kesulitan atau tantangan apa yang sedang dihadapi, yang ingin selesaikan atau dicari solusinya hari ini, silahkan diketik gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari titik-titik itu gitu ya. Mantap. Ya, silakan. Oke, sambil saya ngomong ya. Oke, coba saya ngetes chatboard ya. Tes. Masuk tuh ya. Masuk. Oke, masuk ya. Jadi, good. Silakan teman-teman mulai diketik namanya, bidang usaha apa, dan kira-kira tantangan apa yang ingin dicari solusinya siang ini. Oke, sambil kita jalan. Oke, sekali lagi nama saya Han Budiono dari Bareng Indonesia, kan pusat kami di Surabaya. Saya pertama kali coaching tahun 2006, jadi ini tahun 11 masuk ke tahun 15 saya. Kurang lebih 10 tahun pertama saya fokus ke middle business, small and medium enterprises. Jadi kita bergabung dengan sebuah perusahaan coaching global yang namanya Action Coach. Dan Action Coach ini sangat kuat di bidang small and medium business enterprises development. Tahun ke-8 ya, jadi tahun ke-8 irisan awal ketika saya mulai masuk ke bisnis yang lebih besar, yaitu di corporate leadership strategy things gitu, dan sampai sekarang sebetulnya saya lebih fokus ke lebih banyak fokusnya ke leadership, strategi dan people development stuff gitu ya. Cuman ya, saya nggak tahu yang lebih kepake ilmu saya yang mana gitu. Di siang ini kita coba garap dengan apa yang saya tahu aja, makanya kita mesti mulai dengan pertanyaannya gitu ya. Sekarang saya bukan dengan Action Coach lagi, tapi dengan Engage and Grow. Engage and Grow juga salah satu afiliasi atau anak perusahaan Action Coach sebetulnya, yang sudah punya jaringan bisnis di kurang lebih sekarang 26 negara. Ya, jadi saya punya kolega-kolega ini para executive coach, para leadership coaches yang ada di Brasil, ada di Australia, ada di Kanada, di Inggris, dan mereka setiap kali banyak melakukan coaching di negaranya dia, dan kita sering kumpul, kemudian saling studi kasus dan sharing bersama. So I think itu memperkaya wawasan kita, bukan cuma wawasan lokal, tapi juga wawasan internasional. Okay? Tapi Bara Coaching Indonesia ini didirikan murni dengan niat untuk menjadi perusahaan lokal yang bisa bersaing dengan lembaga coaching global. So we want to inspire our clients in Indonesia bahwa kita juga bisa. Ya, seringkali kita ini lebih takut dengan aura asing gitu ya. Padahal sebetulnya saya bergabung dengan teman-teman asing ini selama 15 tahun ini ya bagus, mereka bagus-bagus, bukan jelek. Tapi mereka bagus dan kita nggak kalah sebetulnya. Kita nggak kalah asal kita mau belajar, asal kita mau berpikir dengan strategis, tentu kita bisa seimbang. Jadi ya, restoran lokal bisa nggak bersaing dengan restoran asing? Bisa, asal belajar dan berencana dengan baik. Kemudian misalnya distributor lokal bisa nggak ribut lagi, perang dengan distributor asing? Bisa. Properti lokal bisa nggak? Bisa, semuanya bisa. Ya, tapi memang bukan hanya sekedar niat. Kalau hanya sekedar niat ya nggak bisa. Setelah ada niat, ada kemauan, harus punya ilmu dan harus punya strategi untuk menandingi teman-teman. Lebih seperti itu ya. Beberapa chatboard udah masuk ya, dari Mbak Dia udah masuk nih, tim saya yang Mbak Dia ini tim saya yang hebat banget nih. Nanti lain kali kita sharing pengalamannya ya. Ini jago di sales, jago di people development ya. Lain kali kalau memang teman-teman butuh materi tersebut, beliau akan join untuk sharing apa yang ada. Pak Suntoro dari asuransi, oke. Kemudian ada Pak Halim ya di bidang properti rumah tipe 3645, Pak Andreas dari Fibonacci wedding organizer. Aduh, sayangnya saya udah menikah Pak, jadi saya nggak bisa pakai jasa Pak Andreas ya. Oke. Sekarang menikah online itu ya. Menikah online gitu ya. Ada Bu Lani ya, Pak Lani itu Bu Lani ya, culinary.
Ini. Oke, nggak apa-apa lagi. Kalau lagi on the way, hati-hati aja. Hopefully nanti kalau memang mau tanya, silakan di unmute aja dan kita bicara ya. Ada Bu Elisa dari bidang bisa raise hand juga secara digital. Ya kalau Bu Elisa ini sayang banget juga, saya nggak bisa pakai jasanya juga ya Bu Elisa ya. Nanti kalau saya pakai beauty, perawatan beauty repot jadinya, istri saya nanti marah-marah nanti. Kekinian Coach, sekarang cowok pun juga perawatannya mantap-mantap. Iya, di Korea tuh luar biasa saya lihat ya. Cuman saya minta izin, nggak diizinkan sama istri saya, jadi nggak usah deh gitu. Ada Pak Heru juga dari Uncle W Kitchen, bidang kuliner dan freelance IT. Oke, good. Nah ini bisa makan kita nih kalau ada kitchen ini ya. Oke, Pak Heru, good. Oke teman-teman, beberapa juga mungkin masih malu ngetik atau lagi di jalan, nggak apa-apa. Saya akan awali dengan beberapa hal, tapi gini ya, lagi-lagi jangan terjebak untuk dengerin saya ngomong nantinya. Lebih baik dari Anda untuk Anda, ya. Makanya ada pertanyaan apa lebih bagus nanti, oke? Yes. Oke, kita akan mulai dengan mentalitas dulu ya, dengan mindset. Ya, sebagai seorang pebisnis, aset terbesar kita itu sebenarnya adalah isi kepala kita. Jadi gini, pebisnis atau karyawan atau negarawan atau atlet atau apapun itu, dokter, tentara, itu sebetulnya itu adalah sebuah tiga hal. Sebuah status, sebuah profesi, tapi juga sebuah jati diri. Maksudnya begini, ada orang yang statusnya pebisnis, profesinya pebisnis, tapi jati dirinya masih karyawan sebetulnya. Nanti kita jelasin deh. Atau ada orang yang belum, tapi sudah punya jati diri pebisnis. Jadi belum tentu orang yang punya bisnis itu adalah seorang pebisnis. Bisa jadi dia adalah seorang diplomat atau seorang birokrat yang kebetulan punya usaha sendiri. Dalam secara hukum terdaftar, punya PT, punya CV, dia pemiliknya. Tapi cara menjalankannya itu kayak birokrat atau kayak karyawan atau kayak apa begitu ya. Nah, mindset bisnis lain cerita. Ya, jadi pengalaman saya sebagai seorang coach, hal pertama yang harus dimiliki adalah jati diri seorang pemilik bisnis atau seorang pemimpin bisnis. Nah, seperti mungkin pernah dengar ya, John Maxwell cerita bahwa pemimpin itu bisa karena status ditempatkan di situ, tapi bisa juga karena dirinya. Nah, yang paling penting kan sebetulnya jati dirinya. Oke? Nah, ini masih COVID-19 krisis. By the way, krisis ini mungkin secara global dan efek yang domino efeknya luas seperti ini memang baru pertama kali kita alami bersama. Tapi tanpa sadar sebenarnya krisis itu sudah terjadi sebelumnya. Ya, saya jadi coach udah hampir 15 tahun, itu mengalami krisis saya I think lebih dari 3 kali deh. Ada krisis properti tahun 2008, krisis karena pilihan presiden yang akhirnya 2 kali periode ya, Pak Jokowi melawan Pak Prabowo, itu eskalasi politiknya begitu sampai beberapa sektor sempat terhambat di tahun-tahun election. Kemudian ada penyakit seperti SARS, MERS, dan terusnya. Nanti ada pemilihan gubernur yang memilih gubernur di Jakarta sebetulnya Pak Anies lawan Pak Ahok gitu. Tapi eskalasi politiknya sampai ke provinsi lain, bahkan kadang-kadang ada yang ketahan uangnya karena ikutan kampanye. Gubernurnya di mana, yang kampanye di mana gitu kan. Dan itu adalah hal yang sudah biasa. Bahkan dalam pengalaman saya seringkali terjadi juga, dunia luar itu baik-baik saja, artinya ekonomi sedang stabil, pertumbuhan ekonomi sedang baik, saya coaching perusahaan yang krisis karena mungkin ribut antara partner, atau ditipu oleh orang lain sehingga cash flow-nya mampet, dan seterusnya. Jadi sebenarnya krisis itu bukan hal baru. Jadi ini bukan krisis pertama kita, dan juga bukan krisis terakhir kita. Jadi akan terjadi lagi. Mudah-mudahan sih lebih kecil, mudah-mudahan lebih kecil, tapi bisa lebih besar, gitu kan. Dan Muhammad Ali, seorang atlet, saya punya beberapa bidang olahraga, salah satunya Muhammad Ali. Muhammad Ali tahu ya, tinju ya, mengatakan bahwa kalau kita bertinju nih, naik di atas ring, pertandingan tinju 12 ronde atau 15 ronde itu sebetulnya adalah moment of truth. Sebetulnya adalah momen penyingkapan. Menyingkap apa? Menyingkap kita siap atau tidak. Kalau kita bisa mendominasi pertarungan
pada saat pertandingan itu menyingkap bahwa sebelumnya kita bersiap dengan baik, sebelumnya kita push up dengan baik, sebelumnya kita lari dengan baik, sebelumnya kita diet dengan baik, maka di atas ring kita mendominasi pertarungan. Sebaliknya kalau di atas ring itu kita dipermalukan oleh lawan kita, kesulitan, bahkan dipermalukan, dipukulin, jatuh, nggak bisa ngelawan oleh lawan kita, itu menyingkap bahwa kita nggak bersiap dengan baik, dan lawan bersiap dengan lebih baik ketimbang kita. Sampai di sini teman-teman ya. Jadi sebetulnya itu hanya penyingkapan aja, moment of truth, apa yang terjadi di balik layar. Nah, kalau dalam bahasanya Muhammad Ali, itu apa yang Anda lihat di bawah sorot lampu, dan kalau pertandingan kan sorot lampunya terang sekali gitu ya, itu hanya menunjukkan apa yang saya lakukan pada waktu jam 4 pagi, saya lari, gak ada orang di sebelah saya. Ya, figur lain namanya Kobe Bryant, yang saya suka, ya, almarhum kebetulan yang saya suka udah banyak yang meninggal nih, Kobe Bryant, Muhammad Ali gitu. Kobe Bryant juga mengatakan bahwa cuma bisa ngelihat saya angkat piala, menang, terus bangun dan latihan. Amin masih udah terbit lah. Jadi dia latihan 1 jam 2 jam, saya baru sempat datang, nggak ada orang lain di sana. So you guys only see me. Waktu di lapangan, saya mempermalukan dia. So, kalau sampai ada pemain yang berhasil mempermalukan saya akan bekerja untuk cari tahu dia ada di mana. Saya akan mempa diri saya. Krisis ini sebetulnya hanya menunjukkan selama ini kita bersiap atau tidak. Ya, apakah marketing kita dipersiapkan dengan baik selama ini? Apakah sales system kita disiapkan dengan baik selama ini? Apakah tim building kita disiapkan dengan baik nggak selama ini? Apakah pengelolaan keuangan kita disiapkan dengan baik nggak selama ini? Apakah operasional kita disiapkan dengan baik atau tidak selama ini? Oke, jadi kalau kita misalnya kesulitan cash flow, saya bukan mendoakan ya, harapan saya di sini semua nggak ada yang kesulitan cash flow. Katakanlah perusahaan kita kesulitan cash flow, sebuah perusahaan kesulitan cash flow. Kalau krisisnya sudah 6 bulan, Anda ke cash flow, saya masih masuk akal. Tapi kalau minggu pertama sudah kena cash flow bermasalah, berarti selama ini memang cash flow jelek. Ya, ini saya sebagai seorang coach kalau ngomong sama klien saya apa adanya, saya terus terang. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Jadi kalau baru seminggu, itu ibaratnya baru tanding pertama dipukul sekali kamu keok, ya bukanlah kuat, kamunya terlalu lemah. Gitu kan? Kalau krisisnya berlangsung berkesinambungan selama 4-6 bulan, pelangganmu hilang semua, I think ya apa boleh buat lah, mungkin daya beli mereka turun dan seterusnya. Tapi kalau baru krisis masuk lockdown, masuk social distancing 2 minggu, and you lost 70% of your clients, 85% of your clients, then you memang nggak jualan dengan baik selama ini. Berarti memang sales prosesmu memang nggak dibina dengan baik, sehingga satu pukulan ringan pun bisa merontok perusahaan segitu parahnya. Oke, nah cuman begini, selalu ada pertandingan berikutnya. Kalau pertandingan ini adalah diagnosa bahwa kita itu ternyata persiapannya nggak baik, ya berarti kita mempersiapkan diri lebih baik untuk krisis berikutnya. Coach kok mendoakan krisis berikutnya? Enggak, ya nggak usah didoakan juga pasti muncul itu krisis berikutnya. Nggak usah, kita nggak mau juga dia pasti muncul. Nah, so I think kondisi seperti apa ya kita mesti tahu bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Nah, ketika situasi non-krisis sebelum lockdown ini, ekonomi kan membaik, terutama dengan masuknya Pak Prabowo sebagai menteri di kabinet, itu kan politik jadi stabil banget gitu kan. Jadi ekonomi membaik luar biasa, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, ada inovasi dan seterusnya. Di masa mudah, di masa di masa ringan, nggak usah punya ilmu bisnis yang baik, kita bisa dapat pelanggan, kita bisa dapat omset. Ya, jadi kalau
kita berdiri di pinggir sungai, ada ikan lewat, begitu ikannya lagi banyak gitu ya. Nggak usah ngerti bagaimana ilmu mancing yang betul. Memancing kan sebenarnya perlu ada pilihan tangkainya, pilihan alurnya, pilihan umpannya, cara ngelemparnya, mempelajari arah angin dan seterusnya. Pemancing atau professional fisher ngerti itu. Tapi kalau airnya lagi kenceng dan ikannya lagi banyak, kita pakai ember aja di pinggir sungai gitu, ditadangin gitu, masuk aja 1-2 ikan dapat. Ya. Nah, jadi ketika ekonomi sedang baik, kita nggak usah ngerti marketing yang betul, nggak usah ngerti sales yang betul, ya asal buka toko aja, asal ada yang lewat ya beli, jadi gitu. Ibaratnya kalau kita lagi ada, kalau sebelum social distancing kan sering kalau hari Minggu kan ada Car Free Day atau orang berolahraga di pusat kebugaran atau di GOR ya, di Senayan atau di Tugu Pahlawan dan sekitarnya. Ya kita nggak usah punya ilmu bisnis yang baik, bahwa air mineral 1 dus aja bilang, air siapa haus, ya pulang dapat duit, bisa buat makan hari. Nggak usah punya ilmu bisnis yang macam-macam, karena pasarnya tersedia dan kita tinggal grabbing. Nah justru krisis ini adalah kesempatan untuk, satu adalah menunjukkan sebetulnya kita pebisnis yang benar atau hanya ikut arus, kedua kesempatan untuk memperbaiki diri. Gitu teman-teman ya. Ini saya udah ngomong segini panjang, masih belum ada pertanyaan di chatboard nih. Mau nanti bisa berakhir sepanjang sesi saya ngomong terus nih. Biasanya baru-baru muncul kalau pas mau habis-habis itu, Coach. Iya. Sebentar. Wah, bahaya ini kalau nggak dipaksa, nggak ngetik semua nih teman-teman ya. Oke, silakan mulai dikit. Saya siapkan beberapa slides. Oke, good. Bentar. Oke, good. Nah, mungkin yang ini ya. Saya share screen ya. Kemudian tolong nanti diketik ya pertanyaannya apa. Karena kalau enggak, saya nanti hanya akan cerita secara global aja, tidak menyerah, tidak menuju ke permasalahan sebenarnya. Ada yang bisa baca nggak nih? Wah, ini susah ya? Pak Halim bisa nih. Ngeblank, Coach. Hah? Ngeblank? Mungkin screen-nya yang salah nih. Ya, ini saya nggak ngerti baca yang benar bagaimana, tapi katanya ini Wei Qi bacanya. Wei Qi ini bahasa Tionghoa untuk krisis. Untuk crisis itu Wei Qi. Ini mungkin penjelasannya ini ya, Wei Qi. Jadi orang Tionghoa itu ternyata menulis krisis dengan huruf Wei Qi ini, dan kebetulan ini John F. Kennedy yang mengatakan bahwa makna dari tulisan Wei Qi itu, Wei itu adalah threat atau ancaman atau bahaya, Qi-nya itu opportunity. Itu yang mungkin teman-teman udah pernah dengar ini dari serial-serial motivasi teman-teman yang lain. Saya cuma mengulang sebentar saja. Jadi ternyata orang Tionghoa kuno, orang Cina kuno, Tiongkok kuno itu sudah tahu bahwa krisis itu adalah perpaduan dari ancaman dan kesempatan. Jadi dalam huruf yang sama ini, dalam huruf tergantung 2 huruf berbeda lagi. Jadi huruf Wei sendiri itu artinya bahaya, huruf Qi sendiri itu artinya opportunity atau kesempatan, digabungkan Wei Qi jadi krisis. Artinya apa? Orang tua ngajarin kita bahwa krisis itu memang berbahaya, bisa membunuh kita, bisa menjatuhkan kita, tapi di dalamnya terkandung kesempatan. Kesempatan apa? Paling dasar, kesempatan untuk memperbaiki diri. Seperti saya bilang tadi, ketahuan nih sekarang siapa yang selama ini menjual dengan struktur, siapa yang mengandalkan hoki-hokian aja. Siapa yang selama ini memang ngerti bisnis, dan siapa yang selama ini ya beruntung karena situasi sedang baik. Kesempatan dong untuk memperbaiki, karena kalau usaha kita itu akhirnya tergantung keberuntungan saja, ya bahaya juga. Tiap hari kita bukan memperbaiki bisnis plan dan marketing plan kita, tapi tiap hari kita hanya sibuk berharap supaya ekonomi membaik. Ya, akhirnya jadi mudah stres. Kesempatan berikutnya apa? Dalam situasi krisis ini banyak yang merunduk. Ya, Warren Buffett bilang orang kaya itu rahasianya ketika yang lain ketakutan, Anda mesti serakah. Ketika yang lain serakah, Anda mesti ketakutan. Ketika orang lain sedang takut menjual, you mesti jualan. Ketika orang lain berhenti marketing, takut uangnya nggak, Anda mesti nggak boleh berhenti marketing. Ketika orang lain malas belajar, Anda belajar. Ketika orang lain overconfident, you merendah. Nah, kan untuk apa? Mengambil alih pasar.
Jadi ini banyak, kalau seorang investor properti atau investor saham yang profesional, wah ini kesempatan nih, banyak yang dijual murah kan, karena banyak yang panik. Dalam bisnis juga banyak pesaing kita yang panik, yang dikurang-kurangin lah, yang inilah, yang apa. Kesempatan untuk ambil pasar yang tadinya dia pelanggannya banyak, dia turun, sekarang Anda bisa ambil pasarnya dia. Atau sebaliknya, kalau Anda tidak memanfaatkan baik, ya kesempatan pesaing Anda untuk ambilnya pasar Anda. Kan begitu. Dan yang paling ekstrim adalah terjadinya kocok ulang atau reshuffle posisi pasar, di mana yang tadinya pemimpin bisa jatuh, yang tadinya nggak terlalu besar bisa memimpin. Contoh yang paling sederhana, hari ini kita semua ada di aplikasi Zoom, betul ya? Sebelum krisis, coba deh siapa yang pernah dengar Zoom? Jarang banget Coach ya. Saya dan teman-teman coach saya nge-Zoom setiap minggu, memang dulu Skype, kemudian Zoom kita sudah. Tapi secara luas, I think banyak yang nggak tahu apa itu Zoom. Sekarang aja masih bingung tuh tombol mute-nya di mana, tombol chat-nya di mana. Kenapa? Nggak bingung. Tapi tahu nggak sekarang ini Zoom yang 8 minggu lalu kita nggak tahu itu siapa. Dalam 8 minggu dia menjadi perusahaan social media teleconference nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Wow. Makanya muncul tadi kan problem keamanan, hacking segala macam. Karena foundernya bilang, saya nggak siapkan perusahaan saya untuk segede itu tadinya. Kita cuma siapkan untuk conference skala kecil dah. Maka sekarang dia mengakuisisi sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang end-to-end encryption. Dia memperbaiki keamanannya. Berarti kesempatan untuk Zoom yang tadinya adalah perusahaan yang mudah dihack, justru dengan adanya corona ini dia sudah nomor 1 dan menjadi perusahaan untuk meningkatkan keamanannya. Nah kalau dia bisa kabur atau bisa turun karena dikritik banyak. Mungkin teman-teman udah tahu ya di WA atau post Zoom berbahaya, di-ban oleh kementerian apa segala macam. Itu bisa jadi momen yang menjatuhkan dia, karena semua orang bilang jangan pakai Zoom, jangan pakai Zoom, jangan pakai Zoom. Atau sebaliknya bisa jadi opportunity untuk menjadi lebih kuat. Dan buktinya dia sekarang membeli perusahaan yang jago di bidang cyber security. Dia beli aja. Kalau dia bilang kalau aku bikin sendiri kelamaan, aku beli aja suruh dia benahin. Dan akibatnya dalam beberapa minggu ke depan kita bisa lihat Zoom akan jadi semakin kuat. Right? Nah, itu contoh bahwa kalau kita memanfaatkan dengan benar, dalam krisis pun banyak opportunity yang bisa terjadi. Ya, nanti kita bicara lagi. Nah, pertanyaannya adalah betulnya apa yang Andi lihat di lensa kita ya, apakah W-nya atau C-nya yang kita lebih kelihatan jelas? Karena ini ada 2 huruf di situ. Oke? Nah, saya sejak coaching, sejak krisis lockdown-nya 10 minggu terakhir, itu setiap hari melakukan Zoom session dengan aneka macam pimpinan dan aneka macam pebisnis seperti teman-teman sekarang. Some people fokus kepada masalah, some people fokus kepada opportunity, dan itu menarik. Jadi dari minggu pertama kan saya, beberapa klien saya kan memang continuous coaching setiap minggu begitu. Orang yang dari minggu pertama sudah lihatnya opportunity, hari ini booming. Ya, saya baru satu klien yang saya nggak bisa sebut bidangnya. Saya baru selesai coaching tadi pagi. Kemarin pagi maksudnya. Kemarin pagi saya baru selesai coaching. Di bidang itu dia adalah pemain nomor 7, nomor 8 sebelum krisis. Dan mereka punya asosiasi, saling kenal begitu. Nomor 1 sampai nomor 6-nya sedang kesulitan, tapi klien saya yang tadi nomor 7, nomor 8 sekarang menyodok ke nomor 2 atau nomor 3, naik dari 7, 8 ke 2 atau 3, kan angkanya nggak sangat jelas ya, jadi memang itu mengkira-kira saja. Dan per hari kita bicara baru masukin dana uang segar 7 miliar, kemarin 7 miliar, hari ini masuk lagi 14 miliar. So, I think yang bilang dalam proses nggak ada duit hanya karena dia nggak melihat opportunity. Duitnya masih di situ, cuman tempatnya pindah. Ya, kalau pernah baca buku Who Moved My Cheese, kejunya masih ada, cuman dipindahin. Nah, kalau kita mencari duit atau mencari keju dengan cara yang sama sebelumnya, ya nggak akan pindah kok. Gitu kan? Tapi duitnya masih ada di sana. Nah, pertanyaannya apakah kita mau merubah lensa kita menjadi lensa opportunity atau tidak, dan seterusnya. Begitu ya. Oke, good. Satu lagi sebelum saya masuk tanya jawab ya, kami punya program yang namanya Stay on Top. Mungkin saya cerita sedikit. Nanti kalau memang ada yang tertarik ingin tahu ya, ada Mbak Diah yang bisa menjelaskan gitu ya.
Kami punya program study group yang namanya Stay on Top. Basically setiap Senin siang kita melakukan diskusi dengan para pemilik bisnis. Nah, Stay on Top ini kalau Anda lihat di pojok kiri bawah screen saya ada logonya yang hampir sama seperti gambar Raja Wali yang saya tampilkan ya, Eagles. Nah, kemudian saya ditanya sama klien, coach, kenapa kok dikasih nama klub kita ini Stay on Top dan kenapa gambarnya Eagles? Nah, ini saya cerita sekaligus ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman di sana. Nomor 1, stay on top, itu kita cari, kan sekarang kita semua sedang stay at home ya kebanyakannya, sedang stay home and stay safe. Tapi kebanyakan orang lupa bahwa pada waktu Anda WFH itu singkatannya adalah working from home. Alright? Kebanyakan orang bukan working from home, tapi waiting from home. Atau wandering from home, atau bahkan watching TV from home. Teman-teman yang punya karyawan yang dirumahkan ketika kerja di rumah itu kerja di rumah kan berarti pekerjaannya jalan, targetnya jalan, job desk-nya jalan, to-do list KPI-nya jalan, cuman tempatnya dari rumah. Itu kan working from home, bukan liburan dibayar. Suatu hari saya dengan seorang klien saya ngecek teman manajer-manajernya jam 10 pagi lagi ngapain gitu kan. Jam 10 pagi harusnya sedang telepon klien Anda, sedang cek kondisi lapangan, sedang diskusi dengan, pokoknya sedang memang dari rumah, tapi sedang melakukan aktivitas bisnis. Ternyata ada yang sedang nyuci baju, ada yang sedang nonton infotainment, ada yang sedang ngajakin anaknya muter-muter kompleks. Loh, kamu digaji bukan buat liburan, kamu digaji buat bekerja dari rumah. Nah, pertanyaan pertama adalah pada waktu stay home, apakah teman-teman di sini, ya, Bapak Ibu yang hadir di sesi ini, dan tim Anda, apakah Anda produktif? Apakah Anda stay on top atau hanya stay home aja? Nah, ketika kita sebagai sebuah perusahaan semuanya stay home, ya bisnis kita merunduk lah. Nggak bisa dong. Ya, justru pada waktu non-krisis kita bekerja, anggaplah 8 jam satu hari, ketika krisis harusnya berapa? Lebih dari 8 atau kurang dari 8? Lebih dari. Harusnya lebih dari 8. Bukan dikurangin, nanti nonton TV-nya 4 jam, kerjanya tinggal 4 jam, atau bukan kayak gitu, harusnya kerja lebih banyak dari sebelumnya. Dengan banyak keterbatasan, nah baru bisa stay on top. Kayak gitu kan. Nah, so first, kalau memang mau, saya nggak tahu kondisi kita seperti apa, karena memang teman-teman belum cerita, tapi saya sering ngomong sama klien-klien saya, kalau memang mau uang lebih banyak, nomor 1, mesti tahu bagaimana merubah waktu jadi uang. Karena rahasia hidup sebenarnya cuma satu, merubah waktu jadi uang. Ya, jadi semua orang dikasih waktu sama 24 jam, tapi ada yang bisa membuat Rp10.000 dalam 24 jam, ada yang mampu menghasilkan 10 juta rupiah dalam 24 jam, ada yang mampu 10 miliar rupiah dalam 24 jam, tergantung bagaimana you convert the time. Nah, jadi itu konversi, mata uang waktu dirubah jadi uang, mata uang jadi uang. Productivity adalah hal yang pertama. Itu adalah kenapa dikasih namanya stay on top. So, I hope dengan session ini kita juga bisa stay on top. Terus kenapa lambangnya Eagles? Kenapa lambangnya Raja Wali? Kalau Anda lihat perusahaan kami, Bara Coaching kan lambangnya macan sebetulnya ya, harimau. Tapi khusus untuk kelas ini kita kasih logonya Eagle. Why? Saya suka dengan filosofi Eagle. Yang pertama, Raja Wali itu terbang sendiri dan terbang tinggi. Jadi Raja Wali nggak kumpul. Ayo yuk terbang sama-sama yuk. Kalau barengan baru aku berani. Enggak. Ayam itu. Ayam dan bebek iya. Kalau ada temannya baru berani. Jadi ketika krisis, semua kawan-kawan kita merunduk, jangan ikut-ikutan. Ya, semua ayam merunduk, Raja Wali tetap terbang sendirian. Nggak pernah ngajak, ayo dong temenin dong. Nggak, dia terbang sendirian. Saya berani menjamin di bidang apapun Anda, mau properti, mau kuliner, mau insurance, mau apapun itu, mau wedding organizer, apalagi siapa mau kawin katanya begitu zaman sekarang gitu ya. Apapun itu mereka akan banyak yang merunduk dan tadi waiting from home, wandering from home, watching TV from home. Kebanyakan ayam melakukan itu. Raja Wali tidak melakukannya. Number 2, eagles have an accurate vision. So, Raja Wali memiliki visi yang akurat. Jadi meskipun berkabut dan berbadai, tapi dia bisa melihat tujuannya dengan jelas. Nah, ketika kita berbisnis dengan tujuan, kita sedang berkabut saat ini, sedang badai, sedang berubah terus situasinya. Tapi kalau kita punya vision yang jelas, kita akan tetap terbang mendekati visi kita itu. Bukan kena badainya dulu. Kena badainya pasti, ya terombang-ambing oleh badainya pasti, tapi jadi bingung atau tetap menuju ke tujuan itu adalah pilihan.
badai bukan pilihan, itu diturunkan kepada siapa saja. Oke, kepada baik orang yang siap maupun nggak orang siap dikasih badai saat ini. Tapi tetap memiliki visi, itu pilihan. Yang ketiga, eagles do not eat dead things. Raja Wali tidak mau makan barang mati, umpan mati nggak mau. Dia hanya mau fresh prey. Dia mau buruan yang segar, yang hidup. So, pebisnis, kalau mikir, aduh dulu enak loh sebelum ada lockdown ini, ya mikir dead things dong. Udah lewat kok. We have to focus on fresh things. Apa mangsa segar di depan mungkin sama dengan yang lama, cuman kita cari yang baru, atau mungkin berbeda, atau orang sebutnya pivot kadang-kadang ya. Mungkin mangsa kita beda, tadinya makan kelinci, sekarang kita makan kucing misalnya begitu ya. Tapi tetap dong, atau sama-sama kelinci tetap kelinci, gitu ya. Cuman kelinci yang baru, jangan mikir kelinci yang lama kemarin. So we don't eat dead things. Kita nggak mikir yang kemarin lagi. Nah, ini yang paling saya suka. Eagles love storm. Raja Wali justru bukan takut sama badai, mencintai badai, nunggu badai. Kalau Anda perhatikan beberapa film dokumenter yang saya sering nonton itu ya, Animal Planet, Nat Geo, National Geographic apa segala ya, itu ada beberapa dokumenter justru ketika badai mulai petir-petirnya mulai muncul itu Raja Wali siap-siap di pucuk sarangnya. Begitu badainya menyambar, dia terbang. Memang ditunggu justru badainya. Pebisnis sejati nunggu badai karena dia tahu terjadi reshuffle. Yang tadinya pasar dikuasai oleh orang lain, dia bisa ambil dengan mudah. Kalau ceritanya orang balapan tuh dia bisa menyalip di tikungan ketika lawan sedang lengah. Tadinya terlalu besar lawannya nggak bisa diambil, ini badai dikocok, enak dia bisa ambil. Justru pebisnis sejati nunggu situasi seperti ini. Sulit ya, tapi justru ditunggu. Ya, karena dalam krisis itu terjadi banyak orang yang panik. Di saat orang panik, kita bisa serakah. Ya, di saat kita bisa mengambil itu, kita bisa mengambil dengan lebih cepat. Eagles love commitment, ya, mungkin bagi teman-teman yang menikah ini juga bagus ya. Mereka binatang yang monogami, mereka menikah hanya sekali seumur hidup. Eagles prepare training. Jadi anak-anak Raja Wali, anak-anak Eagles itu dilatih. Jadi bukan tiba-tiba bisa berenang, enggak, tiba-tiba enggak, dia dilatih. Artinya apa? Kalau champions create champions. Ya, jadi tugas utama seorang pimpinan, seorang pemilik bisnis sebetulnya adalah menciptakan GM yang kompeten, menciptakan sales manager yang kompeten sehingga dia bisa create another champions. Dan yang ketujuh, nah ini, eagles hurt themselves for new feathers, talents, and beaks when they grow old. Jadi gini, ternyata rata-rata Raja Wali hidup selama 70 tahun usianya. Ya, dia mati di usia 70 tahun. Tapi sebetulnya di usia 40 tahun, itu dia mati pertama kalinya. Maksudnya bagaimana? Di usia 40 tahun itu Raja Wali mulai rontok bulunya, kemudian cakarnya mulai lemah, kemudian paruhnya bengkok. Jadi, technically, Raja Wali yang berusia 40 tahun ini nggak bisa ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa terbang, harusnya mati. Karena bulunya hilang, termasuk bulu ekor dan bulu sayap ya. Jadi bulu navigasi kan ada di ekor, bulu yang untuk terbang kan ada di sayap, itu hilang semuanya. Kemudian paruhnya bengkok dan lemah, cakarnya hilang. Nggak bisa ngapa-ngapain, harusnya mati. Tapi apa yang terjadi, justru dia masuk ke sebuah gua atau sebuah lubang di pohon, kemudian dengan sengaja malah dicabutin sendiri bulunya semuanya. Kemudian dirontokkan, bahkan paruhnya pun dirontokkan sama dia. Kemudian cakarnya dirontokkan semua, kemudian dia hibernating selama sekian lama, sampai tumbuhlah bulu baru di ekornya dan di sayapnya, tumbuhlah paruh. Bayangkan, paruh bisa tumbuh yang baru, gitu ya. Kemudian cakar-cakar dan kaki-kaki yang baru, dan dia terbang lagi, dia hidup lagi untuk 30 tahun lagi. Kita bisa bayangkan. Sudah mati sekali, tapi dia sengaja untuk melukai dirinya dan hidup lagi untuk 30 tahun yang hampir sama panjangnya dengan 40 tahun pertama. Nah, jadi justru mungkin kesempatan ini adalah kesempatan untuk dalam tanda kutip merontokkan bulu-bulu Anda nggak kepake, paruh-paruh Anda yang selama ini nggak kepake atau sudah tidak tajam lagi, dan wow, it's waktu yang kalau orang bilang lahir baru atau lahir kembali ya. Salah satunya binatang yang lahir kembali adalah eagles ini, dan lahir kembali dalam arti yang sebenar-benarnya. So, nah ini saya cerita ini
mungkin hanya sekedar inspirasi, kan kita semua manusia bukan eagles ya. Tapi at least kita memiliki mentalitas seekor Raja Wali dan kita bisa stay on top meskipun sedang stay at home semuanya saat ini. Ya, terakhir satu hal terakhir yang saya mau sharing hari ini adalah begini. Habis ini kita tanya jawab ya. Saya punya beberapa mentor. Mentor saya yang mengajarkan dari saya muda tentang banyak hal. Salah satu yang saya berkesan adalah satu orang pebisnis dan trainer dari Amerika yang bernama Kit Cunningham. Beliau tinggal di Austin, Texas, dan beliau adalah salah satu advisor untuk Fortune 500. Salah satu muridnya yang terkenal adalah namanya Robert Kiyosaki, yang mengarang buku Rich Dad Poor Dad. Itu salah satu muridnya dari Cunningham ini. Saya beruntung punya guru yang sama dengan Kiyosaki, gitu ya. Suatu hari saya undang beliau ke Bali tahun 2010 itu ya, dari 10 tahun yang lalu saya undang beliau ke Bali untuk memberikan kelas kepada klien-klien saya. Biayanya mahal sekali ya, jadi satu orang waktu bayar kurs waktu itu aja 65 juta ya. Kalau di kurs hari ini mungkin lebih dari itu untuk bersama beliau selama 3 hari tepat. Nah, intinya begini, di sela-sela course itu kan saya banyak berbincang dengan beliau, termasuk makan malam, makan siang dengan beliau. Dalam satu kesempatan dia tanya, you tahu nggak Charles Darwin? Saya bilang, I know Charles Darwin, tahu dikit-dikit lah gitu ya. You know bukunya dia judulnya apa nggak? Waduh, yang itu saya nggak tahu. Terus dia kasih tahu, judul bukunya adalah Survival of the Fittest, yang saya tampilkan di layar kita hari ini. Oke, so saya pikir dia mau ngomongin apa, ngomongin Darwin nggak? Ngapain dia? Saya sih sambil makan saya bilang, oke. You know nggak? Do you know why he called atau why he titled the book Survival of the Fittest? Kamu tahu nggak kenapa dia kasih judul bukunya Survival of the Fittest? Saya bilang, ya mungkin, ya nggak tahu kenapa, mungkin itu pilihannya. No. Kenapa kok bukan Survival of the Strongest? Kenapa kok bukan Survival of the Biggest? Kenapa kok bukan Survival of the Richest? Survival of the Smartest? Survival of the Prettiest? Kenapa kok disebutnya Survival of the Fittest? Wah, saya mulai tertarik. Loh, emang kenapa? Karena yang survive, yang fit. Bukan yang smart, bukan yang strong, bukan yang big, bukan yang rich, tapi yang fit. Survival of the fittest. Nah, fit itu apa? Fit ada dua. Fit berarti bugar, yang pertama, fit. Yang paling bugar, yang paling survive. Yang kedua adalah fitting in, yang mampu menyesuaikan diri. Kalau Anda ke toko pakaian kan ada fitting room, ya, jadi untuk menyesuaikan diri dandanan kita seperti apa. Jadi kita survival of the fittest, orang yang paling mampu fit, paling mampu bugar, dan yang paling mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, dia yang survive. Itulah kenapa dinosaurus punah, dia bilang. Gambar kita dinosaurus ya. Dinosaurus itu strongest, biggest, smartest, punah. Kenapa? Karena dia menolak untuk fitting in. Ketika situasi bumi berubah, masih ngotot cari makanan yang lama, masih ngotot hidup dengan cara hidup yang lama. Sedangkan tadinya Pangea, kalau Anda belajar geografi, tadinya Pangea sekarang jadi kontinen, jadi benua-benua. Tadi kan one big Pangea, sekarang menjadi benua. Kemudian pokoknya ada perubahan iklim yang luar biasa drastis lah ya. Kalau sekarang kita menghadapi global warming, sekian juta tahun yang lalu ada yang namanya Pangea atau kontinen. Nah, itu yang membuat dinosaurus punah. Pangea berubah jadi kontinen. Oke? Karena dia nggak fitting in. Ada beberapa binatang lain yang saya sering pakai contoh, misalnya koala di Australia itu menjelang punah. Kenapa? Karena dia menolak untuk makan makanan lain kecuali daun eukaliptus. Oke? Jadi begitu pohon eukaliptusnya berkurang, dia kesulitan. Panda di Cina itu terancam punah. Sampai harus dibikinkan satu kota sendiri, Chengdu, sebagai pusat reservasi dan pengembangbiakan panda. Kenapa? Karena dia hanya bisa hidup di suhu tertentu dengan makanan tertentu. Untungnya manusianya masih komit untuk bantuin dia. Kalau enggak ya punah. Nah, right? Oke. Cerita dari ini apa? Yang akan survive the crisis, yang akan bertahan melewati krisis, bukan yang smartest, biggest, strongest, tapi yang fittest. Pertanyaannya adalah how fit are you? Seberapa fit Anda?
seberapa fit Anda untuk melewati krisis ini, seberapa bugar Anda, dan seberapa willing Anda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan orang bilangnya new normal itu ya, tuntutan normal baru, seberapa siap kita untuk menyesuaikan diri itu. Oke? Jadi banyak orang smart yang akan gulung tikar, banyak orang strong yang akan gulung tikar, tapi orang fit akan tetap bertahan melewati krisis ini. So, itu ya. Oke, I stop my screen now, I stop sharing. Ya, itu adalah penjelasan singkat. Jadi kalau diterusin lagi bisa 1 hari nih saya. Wah, bisa berhari-hari coach. Kalau materinya coach kan, wah, ini. Materi gini aja udah buat kita melek nih. Alright, oke. Saya masuk ke sini ya. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Halim. Pak Halim ya. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dicatat yang bermanfaat jika di-share ke Anda, share kepada, karena kalau Anda belajar, tim Anda masih ketinggalan, ya rugi juga nanti. Nanti ownernya udah di depan, timnya masih di belakang. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat penawaran di marketplace? Marketplace maksudnya marketplace umum atau online marketplace? Nanti tolong jelaskan ya Pak Halim ya. Kemudian punchline apa yang dipakai di era online untuk menawarkan barang dan jasa, dan bagaimana membranding sosmed, IG, YouTube, FB untuk menjual barang jasa kita? Apakah marketplace bisa juga di-branding? Bagaimana strateginya? Oke, basically Anda bertanya bagaimana beralih dari offline ke online. Oke, saya akan jawab. Ada Buria yang yang salam kenal, saya udah kenal dengan Buria, yang lain baru kenalan ya. Pak Kelvin tanya bagaimana menyasar market high end atau mid income. Pak Kelvin, boleh saya minta penjelasan lebih, ini di bidang apa, kemudian selama ini yang Pak Kelvin sasar itu apakah memang sudah high end tapi belum berhasil, atau high end sudah berhasil dan ingin meluaskan, atau Anda ingin beralih dari low end menjadi high end? Oke, tolong kasih penjelasan itu sebentar. Saya ke Pak Halim dulu ya. Alright, jadi basically online ke offline ke online. Mungkin kalau saya bertanya balik Pak Halim, berapa banyak kursus online marketing yang sudah Anda ikuti sejauh ini? Wow. Nggak banyak sih coach. Oke, pantesan Bapak tanyanya masih standar. Jadi begitu Anda mengikuti, mohon maaf ya, jadi saya ngomongnya apa adanya. Pertanyaan ini sangat standar dan sangat mudah ditemukan jawabannya sebetulnya. Saya bisa jawab sih, cuman ketika Anda mempelajari sendiri akan jauh lebih banyak yang Anda pelajari. Artinya saya bisa jawab apa yang saya bisa jawab dalam waktu singkat ini, tapi untuk selengkapnya Anda mesti belajar sendiri. There's so many online marketer specialist yang luar biasa di luar sana, termasuk Pak Frankie ada di sini. Oke, so you need to learn ilmu-ilmunya. Kalau saya nggak salah, besok Coach Humphrey, kolega saya, ada online IG session live dengan siapa namanya, Mbak Dia, Pak Dion, yang juga adalah seorang pakar online. Punya 97.000 follower organik dalam 6 bulan. Nico Julius, coach. Nico Julius. Ya, so want to learn, silakan follow besok Coach Humphrey, Instagramnya @humphrey_rosli. Saya ketik di sini ya Pak ya. Ini salah satu coach di tempat kami juga. Besok jam berapa Anda bisa nanti cek sore, di... coach. Oh, nanti sore? Nanti sore, jam 4 sampai jam 5. Nanti sore jam 4 sampai jam 5. Langsung maraton ikut lagi nih. Langsung maraton ya. Oke. Oke, good. Jadi akan ada di sana ya, untuk, dan masih banyak pakar-pakar yang lain yang luar biasa di sana. Tapi intinya begini. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat penawaran di marketplace? First of all, saya ketik di sini ya Pak Halim ya. Target 10-10. Offer 5-10, copy 1-10. Kelihatan ya Pak Halim ya? Ya, kelihatan coach. Jadi ada 3 hal yang, dan ini berlaku untuk marketing offline maupun marketing online. First of all, you need to understand target marketnya siapa. Small and medium business, kecuali Anda adalah perusahaan sekelas Coca-Cola dan Astra, you don't play their game. Anda nggak bicara satu produk untuk semuanya. You have niches. Anda punya grup-grup kecil yang menjadi pelanggan ideal Anda. So you need to understand correctly bahwa market adalah sekelompok niche kecil yang harus kita taklukkan satu persatu, bukan digebiah-uyah. Banyakan orang terlalu malas untuk memikirkan targetnya. So you need to be very clear on your target market. Pria, wanita, usia berapa,
mayoritasnya. Misalnya 20-30 atau 30-40 atau 25-35 atau di bawah 20 atau kemudian level pendidikannya seperti apa, level penghasilannya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang perlu juga saranya seperti apa, suku, agama, ras, dan antar golongannya seperti apa. Karena kalau memang produk Anda sangat menyasar, misalnya saya punya klien yang punya usaha oleh haji dan umroh, ya jelas itu hanya menyasar satu agama tertentu, nggak bisa agama yang lain, kan begitu. Nah, jadi memang sara boleh dalam marketing, ya dalam pergaulan sehari-hari nggak boleh rasis, tapi dalam marketing boleh, gitu kan? Karena memang kita mentargetkan, nah kan bahasanya kan nanti penggunaan bahasa, penggunaan offer, penggunaan flow, kemudian ya mungkin Pak Franky lebih tahu dari saya, pemilihan warna dan seterusnya. Apakah mau pakai saya dan Anda atau lu dan gue? Apakah mau pakai bahasa yang casual atau bahasa yang resmi? Apakah offernya mau experience atau offernya mau giveaway atau free trial? Nah, ini kan ada sesuatu yang akan sangat ditentukan oleh siapa target marketnya. Oke? Ketika Anda punya 10 jam, maka kerjakan 10 jam itu untuk kerjakan target market Anda. Artinya skornya itu sangat tinggi, 10 mentok sampai 10. Banyak orang gagal di marketing karena nggak jelas siapa target market. Oke? Jadi first of all, think about this. Oke? Bahkan saya punya sebuah workshop 2 hari yang khusus bicara target market. 1 titik aja, itu kita gali selama 2 hari. Next time kalau ada saya kabarin lagi. Siap, atau ada yang ingin ikut. Tapi itu benar-benar sebuah pemikiran yang dalam. Ya, misalnya saya di bidang coaching, yang bisa ikut coaching itu semua pemilik bisnis, tapi saya tidak mentargetkan semua pemilik bisnis. Saya hanya mentargetkan niche tertentu yang memang cocok dengan kekuatan saya, dengan SWOT saya. Misalnya seperti itu. Lain kali kita cerita lebih detail akan hal ini ya. Nah, setelah kita tahu target marketnya, kita bicara off-nya. Untuk target market tersebut dan untuk grup-grup, ya kan bisa ada grup sini, itu offernya apa? Ada yang sukanya dikasih. Offer itu kan penawaran untuk mencoba kita tuh, untuk mulai noleh ke kita. Offernya bisa beda-beda. Ada yang suka dengan diskon, ada yang nggak terlalu peduli sama diskon, peduli dengan testimonial, ada yang nggak terlalu peduli dengan testimonial, tapi peduli dengan misalnya apakah you paling safe atau terdepan, atau orang lain sudah punya atau belum, dan seterusnya. What do they need? You need to understand it. Jangan ditebak, tapi dipikirkan dan disurvey dengan baik. Baru kemudian kopinya. Kopinya itu ya bentuk desainnya seperti apa, warna postingannya seperti apa, dan seterusnya, pilihan hurufnya, pilihan fotonya, itu penting. Tapi setelah tahu targetnya dan offernya, maka kopinya mengikuti. Nah, kesalahan banyak marketer, baik itu offline maupun online, adalah mulai dari kopinya dulu. Mulai dari ngerancang postingannya dulu, kalau zaman dulu brosurnya dulu, ya flyernya dulu, fotonya milih dulu, ke studio dulu bikin foto dan seterusnya. Itu bagus semuanya. Tapi unless you understand who's your target market, you're hitting the win. Ya, itu yang pertama kali saya bisa jawab singkat ini. Selain apa yang bisa dipakai atau headline apa gitu ya? Selalu ada. I think Bu Ria, masih ada buku instant advertising nggak di buku kita ya? Di kantor kita. Sambil Bu Ria jawab ya. Kalau memang masih ada, nanti Pak Halim coba kontak ke Mbak Dia atau Bu Ria dan beli buku kami yang namanya instant advertising. Bukan saya ngarang, itu ngarang Brad Sugars. Di sana ada salah satu dibahas tentang 7 headline yang paling powerful. Misalnya, tahukah Anda? Atau 7 dari 10 ibu rumah tangga kayak hal tersebut. So I think there's a lot of punchline yang bisa dipakai di era online. But the rules remain the same. Ya, bahwa punchline punya waktu untuk membuat orang menoleh dan berhenti dalam waktu 3 detik untuk bisa menelaah isi brosur Anda. Jadi basically punchline atau headline ada iklan untuk iklan Anda. Ya, jadi dan itu nggak berubah dari zaman dulu, kurang lebih banyak. Kalau nggak mau ke tempat kita, I don't know, mungkin di Google ada apa nggak, saya juga nggak tahu, tapi it's a bit easy. Paling gampang Anda bisa baca buku instant advertising dan ada beberapa ide di sana. Ya, saya nggak tanggapi lebih lanjut untuk yang ini. Ketiga, bagaimana membranding sosmed untuk menjual barang di jasa kita. I think kasih ke Pak Franky aja yang ini deh. Ya, Pak Franky lebih jago. Tapi intinya begini. Tapi kalau ada minta jawaban saya, pastinya Pak Franky akan lebih jago ya. Tapi kalau Anda minta jawaban saya, tentu saja ya branding itu disesuaikan dengan targetnya. Target marketnya,
apa yang dipilihkan, apakah elegan atau kesan trustworthy atau kesan fun atau karena barang yang sama bisa ditampilkan dengan kesan yang berbeda. Ya, penerbangan misalnya ada yang SQ mengutamakan service, Emirates menawarkan elegance, AirAsia menawarkan fun and cheap dan seterusnya. So basically barang yang sama penerbangan. Penerbangan itu kan hanya ada Boeing dan Airbus, itu aja tuh. Produknya cuma ada 2 sesuai dengan target marketnya. Oke. Dan yang keempat, apakah marketplace bisa di branding? Bagaimana strateginya? Of course kurang lebih sama dengan jawaban saya tadi. Dan nanti Pak Franky akan lebih jelas tentang hal ini dibandingkan saya. Ya Pak Halim, saya agak ngebut karena memang ada pertanyaan lain. Kalau memang hopefully ini menjelaskan meskipun waktunya singkat. Oke, Pak Kelvin, baru merintis usaha sarang burung dari saudara saya. Bagaimana I think sarang burung sih udah nggak usah dibentuk lagi, marketnya udah terbentuk. Ya kalau barangnya sarang burung ya, jadi artinya memang yang membeli ya masyarakat yang high end biasanya atau yang punya income lebih di atas rata-rata karena kan harganya mahal. Yes. Tapi basically mereka sudah sadar akan manfaatnya dan sudah mengamini atau mensetujui manfaatnya. Tinggal persaingan Anda sekarang adalah ya bagaimana membedakan. Jadi mungkin pertanyaan yang tepat adalah bukan bagaimana menyasar market high end karena marketnya sudah terbentuk. Tapi bagaimana membedakan produk Anda dibanding produk yang sudah ada di kompetitor Anda, di pasar Anda. So, apa keunggulan Anda dibandingkan pesaing Anda, apa keunggulan Anda dibandingkan pelanggan yang lama, dan Anda punya kelemahan satu, yaitu you baru, mereka sudah berpengalaman. Bagaimana Anda mengkompensasi kelemahan Anda bahwa ada pemain baru dengan pengalaman mereka? What is commitment yang sudah dilakukan? Saya paling suka salah satu contoh yang saya suka adalah persewaan mobil. I forget, I think Avis atau Hertz. Avis atau Hertz adalah nomor ya yang dia bilang we're number 2, that's why we try harder. Itu yang mana tuh? Ya, saya lupa salah satunya ya. Pokoknya yang satu lebih gede banget, jadi yang satu lebih kecil. Ya yang nomor 2 itu bilang ya kita ini nomor 2. Kalah gede, kalah modal, kita kalah apa? That's why, itulah kenapa kami akan bekerja lebih keras untuk Anda. So our USP adalah we work harder than number 1. Oke, itu adalah salah satu contoh sehingga ada orang yang memang maunya yang paling gede, ada orang yang maunya mendapatkan perhatian lebih dan akhirnya ada pasar yang masing-masing, gitu ya. So I think pertanyaan yang lebih tepat adalah seperti itu dari Pak Kelvin. Alright. Terus itu mungkin ada dari Pak Michael, Coach. Iya. Indikator apa yang perlu diperhatikan yang menjadi drivers tren-tren baru di era new normal? Tren di masyarakat maksudnya? Indikator apa yang perlu diperhatikan? Mungkin Pak Michael. No. Mungkin kalau Anda bisa unmute yourself and tell me what you mean, saya bisa lebih jelas memahami. Sebentar. Pak Michael, kalau berkenan misalkan bisa unmute dan langsung berinteraksi, nggak apa-apa? Nah, mungkin sembari menunggu, Coach. Sambil nunggu ya, oke. Karena saya nggak yakin tren apa yang dimaksud, apakah tren pasar atau tren pelanggan internal Anda. Ya, mari kita mulai dengan tren pelanggan internal Anda. Oke. So, bagaimana saya tahu apa yang disukai oleh Pak Franky? Bagaimana saya tahu apa yang disukai oleh Pak Halim? Dan bagaimana saya tahu apa yang disukai oleh Pak Michael misalnya? The best way adalah dengan bertanya langsung ke Pak Franky, Pak, kamu sukanya apa? Ya, atau dengan Pak Halim dan Pak Michael, Pak, sukanya apa? Misalnya makanan apa yang sih kamu suka gitu ya? Saya bisa menebak, nomor satu. Kedua, saya bisa tanya sama temennya atau istrinya atau anaknya, papamu sukanya apa ya, gitu ya. Atau yang paling mudah, saya kalau paling suka, saya telepon langsung Pak Franky-nya, Pak, dia suka apa sih, ayam goreng atau mie? Ya, dan kenapa kok sukanya itu dan seterusnya. Kenapa sih, nggak apa-apa, nanya aja. Nah, kan ada 3 cara. Nah, bagaimana memprediksi tren pasar? 1, ditebak. Ya, ditebak artinya. Atau cara keempat, pokoknya aku masakin apa tak kasih ke Pak Franky. Ya suka nggak suka pokoknya tak kasih masakan, bukan begitu ya.
Ya, bagi cara pertama adalah ditebak. Kira-kira kalau beda new normal kan tadinya tuh orang misalnya ke mall, sekarang nggak mau ke mall. Kira-kira apa yang berubah ya? Itu bisa ditebak bisa. Yang kedua tanya kepada teman-temannya, kepada sesama pesaing kita, sesama teman-teman kita, baik yang satu bidang maupun non bidang, kemudian diskusi, menurut lu gimana ya, bla bla, diskusi dan tanya, ya. Akurasinya lebih tinggi ketimbang menebak, relatif lebih tinggi. Yang paling akurat yang ketiga, yaitu kita ngomong sama customer kita, hey, apa kabar, sudah lockdown selama 10 minggu ini, kira-kira apa yang berbeda dengan perusahaanmu? Kira-kira kebutuhanmu nambah apa, berganti apa, keseriusan atau apa, frustrasi apa yang ada di kepala you, harapan apa yang ada di kepalamu, and kita bicara dengan cukup banyak klien kita, dengan cukup banyak customer kita, dan kita simpulkan, oh kurang lebih customer yang sudah membeli dari saya ini maunya seperti ini. Oke, atau keempat ya tadi, masa apa aja, pokoknya tak kasih, kamu suka nggak suka tak buat suka. Itu gayanya Steve Jobs ya. Dia nggak pernah nanya pasar maunya apa, tak bikinin barang, tak jual, saya paksa kamu untuk suka, kan begitu. Nah, if you are that strong, if you think that you are that confident, you can do it as well. Ada 4 cara sih basically. Ya, kalau saya nggak merasa saya sepintar Steve Jobs, saya suka cara ketiga. Saya telepon orangnya, saya tanya. Oke. Di masa krisis ini kerjaan saya setiap hari telepon dengan klien saya yang kan selama belasan tahun coaching ada ratusan orang yang bisa saya telepon. I talk to them, I speak to them. Gimana kabarnya? Ya, memang satu-satu ya. Gimana kabarnya? Apa yang saya bisa bantu? So what do you think will change? What do you anticipate dan seterusnya. Dan cara coaching kita berubah sudah. Ya, di sini ada tim saya, ada Bu Ria, ada Bu Dia. Mungkin mereka bisa confirm bahwa cara coaching kami hari ini dengan 3 minggu yang lalu udah beda. Bedanya total. Karena apa? Karena kita bicara dengan pelanggan kebutuhannya berbeda. Gitu ya. Jadi kita launching 2 produk baru yang namanya PNP, Pivot and Planning, sama LNC, Leadership and Culture Coaching. Yang fokus kepada 2 titik itu karena banyak orang nervous, banyak pelanggan kami loh ya, saya nggak tahu dengan Anda, tapi banyak pelanggan kami yang sudah ada itu nervous di bidang 2 itu, kesiapan timnya menghadapi new normal dan kesiapan bisnisnya beradaptasi di next normal. So we convert that into one particular new material. Ya, dan kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu jawaban saya Pak. Hopefully it helps. Nah, kalau bagaimana menebak pasar yang lebih makro, yang lebih luas, Coach, bagaimana? Saya selalu menyarankan tebak pelangganmu dulu deh. Ya, jadi menjual kepada pelanggan yang sudah ada, itu ketika kita explore dengan betul, akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, ketimbang kita membuka diri untuk pasar. Jadi saya selalu bilang 80% alokasikan kepada memperdalam hubunganmu dengan pelanggan yang ada, 20% masuk ke pasar yang baru. Oke, jadi di Bara Coaching 70% kurang lebih klien kami datang dari referral klien-klien lama. Kenapa? Karena memang kita alokasikan waktu di situ. Kita investasikan waktu untuk benar-benar explore hubungan kita, mendekatkan hubungan kita, dan memberikan value maksimal kepada pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada. Alright. Lanjut, Pak Kelvin, menanggapi lagi saya baca ya, mengenai apa yang beda dengan produk saya dengan ini susah dijawab karena memang yang saya jual adalah bahan sarang burung mentah. Right. Yes, ya. Tampaknya susah sih. But if you, ada gula yang dijual curah di lapangan, ada gula yang di branding dengan merek tertentu. Ada bawang merah yang dijual curah di lapangan, ada bawang merah yang dijual dengan barang tertentu. Ada coaching, saya di bidang coaching, ada coaching yang dijual dengan sangat murah, banyak IG Live bermunculan saat ini, ada eksklusif coaching yang kita jual dengan barang tertentu. And it's always the same. Ada garam, garam Anda bisa bayangkan, garam yang dijual balokan di pasar, dan ada garam yang dijual yang kurang lebih sebenarnya strukturnya sama, tapi dijual dengan brand tertentu dengan harga sekian kali lipat dari garam yang dijual di pasar. So I really think kita pertama kali jangan membatasi diri bahwa yang saya jual itu cuma sama dengan yang lain. Karena at the end of the day semua orang menjual hal yang sama dengan yang lain, tapi kemampuan untuk memposisikan
dengan baik dengan pasar yang ada, itu adalah kuncinya. I think lagi-lagi Anda tepat ada Pak Frankie di sini karena Elevate Branding ahlinya untuk membranding sesuatu yang sama jadi yang berbeda, gitu ya. Saya sarankan Pak Kelvin habis ini diskusi dalam nih dengan Pak Frankie. Ya. Silakan. Atau dicas apa enggak sama Pak Frankie ini? Mudah-mudahan sih nggak dicas. Saya. But I really think inilah di mana ilmu branding yang dimiliki oleh Elevate ini menjadi pembeda. Ya, jadi nanti kalau dari segi branding Pak Frankie akan jawab, kalau dari segi eksekusi di penyiapan tim budaya kerja dan seterusnya, apa lebih kejeroannya itu adalah keahlian saya. Tapi untuk imaging and brandingnya, I think Elevate is really strong di situ. Okay, good. Pivot dan planning. Oh ini Mbak Dia ya, ini tim saya Mbak Dia mengatakan menjelaskan yang saya jelaskan tadi. Okay. Jadi if you need informasi lebih lanjut atau bahkan saya ada waktu untuk free trial tapi waktunya udah agak mepet sekarang ya. If you need it, we can run some free trial for you. Kalau waktu saya ada dan kalau waktu Anda ada. Wah ini mesti segera pesan nih coach supaya nggak kehabisan nih kesempatan yang baik nih. Yes. Tapi nggak mungkin dalam 3 minggu ke depan ya. Jadi after. Wah. Karena saya baru ngecek selama 3 minggu ke depan saya udah full ya coach. Tapi baru 3 minggu lah. Ada orang yang sampai 2 tahun ke depan udah penuh semua gitu ya. Wow. Coach ini mungkin ada pertanyaan yang ketinggalan sebelumnya Pak Kevin. Jadi yang dari Pak Johan Karta Hadi Kusuma. Melihat Ismaya Group yang pada awal pandemi banting setir dari menutup operasional resto di mall dan mengadakan armada pengiriman sendiri. Ketika posisi sekarang sampai menyongsong new normal, apakah bisa diberi insight terhadap keputusan yang dilakukan Ismaya ini di awal pandemi dan how wise that decision mengingat PSBB akan dibuka kembali nih menyongsong new normal. Nah, ini study case sih. Kalau dari pandangannya coach seperti apa nih keputusan ini? First of all, saya bisa mengomentari, tapi komentar saya tentu validitasnya nggak akan 100% karena saya bukan bagian dari Ismaya saat ini. Tapi ini yang saya tahu dari konteks teori dasar berbisnis. Nomor 1, I think it's really wise. It's really wise. Jadi ketika di awal pandemi, memang waktu itu statusnya adalah social distancing, dihimbau menjauh dan seterusnya ya. Pak Jokowi dan stafnya bilang, tapi pebisnis yang wise udah tahu itu lockdown. Pemerintah aja nggak bilang lockdown, takut kita panik. Tapi kita udah tahu itu lockdown dan ujungnya akan 4 bulan minimal. No. Jadi banyak orang ini 2 minggu dulu. Oke, saya penggemar sepak bola, oke? Saya penggemar sepak bola, Liga Inggris adalah favorit saya, Liga Jerman yang kedua, right? Sekarang lagi pakai jersey-nya apa nih, Coach? Hari ini pakai Real Madrid, nggak nyambung. Favorit saya yang ketiga. Oke, tapi intinya begini. Premier League, saya penggemar Liverpool, tinggal 2 game lagi dia juara, dan kemudian ada social lockdown. Dikatakan kita akan rehat selama 2 minggu, 14 hari. Saya bilang, wah 14 hari nggak apa-apa, nunggu bentar. Teman saya yang lain bilang, Han, it's not gonna be 14 days. Mereka cuma bilang supaya kita nggak panik, fans nggak bakar-bakar aja. Tapi lockdown-nya akan 3 atau 4 bulan. Penghentian pertandingan itu akan 3 sampai 4 bulan. Yeah, you're right. Karena saya seorang fan, dan berharap Liverpool segera menang, maka saya percaya. Gue dalam harapan saya kan, ayo main biar kita cepat menang gitu ya. Tapi ketika akhirnya kita duduk lagi, iya, nggak mungkin 2 minggu, nggak ada yang 2 minggu. Maka ketika social distancing, PSBB dibilang pertama kali edisi pertama 2 minggu, no. Pebisnis yang wise tahu itu maksudnya adalah 2 minggu plus 2 minggu plus 2 minggu plus 2 minggu sehingga sama dengan minimal 4 bulan. Right? You know it. You have to know it. Karena apa? Cina seperti itu, Italia seperti itu, Amerika seperti itu, Eropa seperti itu. What will make us different? Bahkan sebenarnya kalau Amerika 4 bulan, kita harusnya 6 bulan karena sistem kesehatan di sana lebih maju ketimbang sistem kesehatan di sini. Okay? Nah, maka kenapa saya bilang Ismaya sangat wise? Dia sangat wise. Dia tahu bahwa dia bilang, oke, kita akan PSBB selama 2 minggu. Oh, enggak, ini bakal 6 bulan. Tutuplah sudah. Langsung beralih. Karena dia tahu 6 bulan ke depan akan nggak bisa jualan di mall. Yang kita yang telat-telat ini yang sebetulnya memang harus banyak belajar dan banyak memprediksi siklus market. Ketika lockdown pertama, jadi saya bikin konferensi Zoom via klien kita dan saya bilang,
Saya udah bilang waktu itu THR, Lebaran masih 2 bulan sebelumnya, saya udah bicara, some of you will struggle about THR. Oh enggak coach, kan lockdownnya cuma 2 minggu. No. It's not gonna be 2 weeks. Efek lockdownnya akan 4 bulan, tapi setelah itu lockdown dibuka, masih ada efek ekonomi ripple selama sekitar 3-6 bulan ke depan. So you need to understand that. Saya ngomong sama klien-klien saya, intinya begitu ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Pak Johan, ya it's wise. Ditutup itu keputusan accounting jelas. Jadi dia begitu lihat prediksi atau ramalan forecast keuangannya, dia udah tahu nggak masuk akal untuk mempertahankan offline store kita. So we pivot as strong as possible. Nah, kalau PSBB-nya dibuka lagi kemana? Ya tinggal dibuka lagi tokonya. Gitu kan, tinggal dibuka lagi. Ya of course beberapa karyawan sudah resign karena cari pekerjaan lain, tapi I think dengan kondisi ekonomi yang sama-sama tidak mudah di tempat lain, 60% dari karyawan akan still stay dan mudah dihubungi untuk bergabung kembali, dan mereka bisa bergabung dengan apa adanya. Justru yang ngotot masih buka itu yang saya omelin. Ada satu klien saya yang punya resto juga, nggak segede Ismaya, tapi punya beberapa jaringan, dan dia bilang mau tambah kulak salmon, tambah kulak mau impor tuna. Saya bilang stop it. No. Stop it. No, stop it. Nanti kalau waktu itu kan 2 bulan menjelang Lebaran kan, Coach, nanti kalau menjelang Lebaran tuh mall biasanya rame. Nanti kalau saya nggak punya stok salmon, no, stok salmonmu bakal yang sekarang itu bisa nggak keluar. Enggak, Coach. Ini kan lockdownnya cuma 2 minggu. No. Stop it. Kalau kepepet nanti kita kulak ikan lele di pasar, udah saya bilang. Tapi jangan ngambil salmon lagi. Kalau saking kepepetnya benar-benar waktu menjelang Lebaran itu kamu nggak bisa punya bahan baku, nggak bisa jualan, tak temenin kulakan di pasar. Seadanya ikan tak bantu ngangkat, saya bilang. Dan benar ternyata ketika Lebaran dalam kondisi lockdown kan, dalam kondisi mall sedang banyak yang tutup semua dan PSBB di banyak kota besar. Ya, itu stok salmonnya masih ada dan akhirnya harus diolah menjadi yang lebih downgrade kualitasnya dan downgrade harganya karena memang tidak sesegar yang sebelumnya. Ya, intinya begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah itu wise, menurut saya it's brilliant. It's not just wise, it's brilliant, dan memang harusnya bisnis seperti itu. Apa nggak sayang, Coach? Satu orang klien saya bilang, loh kalau sayang-sayangan itu kan ceritanya nostalgia ya. Ceritanya itu kan emosional, ikatan emosional kita. Business decision is 100% logic berdasarkan angka di forecast dan laporan keuangan Anda. If the numbers say you have to do A and you do selain A, berarti Anda sudah tidak menggunakan logika Anda menggunakan sisi emosi Anda. Oke? Kecuali kalau nebak loh ya, kalau nebak tutup yo apa buka yo, itu salah. Tapi kalau berdasarkan forecast itu sudah menunjukkan hal tertentu, you have to do that. Ya, jadi I think itu jawaban saya kurang lebih, Pak. Ya, jadi saya nggak tahu apakah ini yang Bapak maksud ya, tapi I think tanggapan saya sampai di sini. Wah, ini keren banget sih sebenarnya, makanya mungkin bagi orang-orang kelihatan kayak desperasi, tapi kalau desperasi itu adalah dalam ranah strategi, maka sebenarnya itu sudah dilakukan dengan visi ke depan yang lebih tajam ya, Coach. Bahkan saya bilang apa yang dia lakukan itu untuk sekarang ini, kalau nanti buka lagi still ready, dan dia malah sekarang punya lini baru yang bisa menjadi tambahan juga pada akhirnya nanti. Exactly, dan tinggal diadu tuh lini A sama lini B kekuatan di mana, nanti ke depannya mau invest lebih besar di mana. Ya, anyway semua masuk ke dompet yang sama gitu. Exactly. Wow, ini ada Coach, Budia ngasihin kabar baik nih, katanya ada mau bagi-bagi door prize buat peserta. Nah, ini mungkin Budia saya kasih kesempatan untuk bisa menjelaskan kira-kira mungkin dari Bara ada hadiah apa ini. Nah, ini mungkin menarik nih. Oke, silakan Budia. Ini tanpa sepengetahuan saya loh, di. Wah, rahasia Coach, ini kita bicara di belakang. Waduh, ternyata ya sudah merencanakan sesuatu kalian. Oke, silakan Mbak Dia. Ya, gini sih, jadi untuk para peserta hari ini kami mengucapkan terima kasih udah mau ikut, udah mau belajar bareng-bareng. Tadi Coach sempat bilang waktunya memang lagi full selama 3 minggu, tapi saya punya jalur cepat sih Bapak Ibu kalau mau saya agendakan. Saya lihat kan nanti kalau misalnya ada sela-sela sejam apa 2 jam saya masukkan cuman pasti ada syaratnya. Tuh kan, saya yang jadi korban toh. mumpung ini teman-teman, silahkan kesempatannya. Jalur cepat ini, cuman memang beneran serius ini saya ngomong sama sekali sama Coach Chad. Cuman kalau memang
Anda yang punya goals, yang punya vision, tadi kan infonya kan harus punya goals yang bagus, vision yang bagus. Anda share ke kita, ke Timbara, siapa goalsnya paling bagus, visionnya paling bagus, kemudian bukan dalam tanda kutip bukan golongan rebahan ya. Golongan apa, Bu? Golongan rebahan, Pak. Rebahan. Misalkan udah kebanyakan WFH atau apa, timnya benar-benar kerja nggak dari rumah dan lain-lain. Kalau punya sesuatu, aku punya vision kayak gini, goalsnya kayak gini, ayo konsisten sama kita. Nanti yang paling bagus goalsnya bisa kita kasih jalur ekspres untuk bisa ngobrol dengan Coach Han. Mbak, anakku sudah pada komplain loh, papanya nggak pernah main sama mereka lagi, ditambahin lagi kerjaanku. Kan aku saya di ruang mainnya anak saya nih. Ya memang nggak bisa banyak ya, paling gitu. Nah ini Bu Dia itu nanti mesti dikumpulin kemana itu reportnya nanti? Nanti saya share nomor. Boleh. Nanti saya share nomor WhatsApp saya. Biar nggak lama, tinggal WhatsApp aja ke saya, langsung kasih nama, kemudian nama bisnisnya sama nomor handphone dan waktu kapan bisa kita hubungi. Jadi Timbara pasti akan telepon dulu, verifikasi dulu, kemudian setting goalsnya gimana dan lain-lain, baru kita ajukan dulu kayak gitu Pak Franky. Oke, ini jalur cepat ini daripada nunggu antrian nih ya. Jalur cepat Pak. Oh, Coach Han, ini kita ada ketinggalan pertanyaan. Actually ini pertanyaan yang sebenarnya sebelum kita mulai udah sempat dititipkan. Nah ini kita sempat ulang lagi di chat paling bawah, Coach Han. Mungkin ini, apakah mungkin masih ada waktu ini, Coach Han? Sure. Tapi belum muncul di chat saya nih. Yang terakhir Pak dari Johan, ini. Thank you, you're welcome. Oh, wait. Aku munculkan di ini. Mungkin ini masih ke private di saya. Sebentar, saya kasihin ke everyone ya. Oke, super sekarang udah muncul dari Pak Nur Fairuz dan Pak Dwi Febrian. Apakah udah muncul, Coach? Ya, saya baca dulu ya. Apakah dengan menggunakan suatu cara seperti kita ingin menjual produk yang sama, namun kita memberikan harga jauh dari toko sebelah, lalu proses branding dan marketing plan kita, jadi kita, apakah menjual yang lebih murah itu adalah bagian dari survive and thrive, begitu ya? Yang kedua dari Pak Dwi Febrian, permasalahan yang berbisnis adalah suatu passion kita nyaman di zona bisnis tersebut. Bagaimana caranya agar kita senantiasa survive dengan bisnis kita yang self-fit? Jadi kalau nggak sesuai dengan passion, kayak gimana nih? Waduh, ada hidup dalam kegalauan nih Pak Dwi. Oke, Pak Nur Fairuz dulu. Saya ketik di sini ya. Basically, The Discipline of Market Leader, ada sebuah buku yang namanya The Discipline of Market Leader. Itu menjelaskan ada 3 cara untuk menguasai market. Satu adalah dengan product excellence. 2 adalah dengan low cost producer. 3 adalah dengan customer experience. Kita kembangkan lagi yang keempat dengan marketing domination. Yang zaman sekarang ini kan kadang-kadang pakai marketing domination, pakai endorser dan segala macam. Oke. Ya, yang Bapak tanya, yang Pak Nur Fairuz tanya adalah dengan jadi ada 2. Cara pertama product excellence yang menjadi paling mahal, menjadi yang paling mahal, paling unggul, paling canggih. Contohnya yang digunakan oleh Apple, Ritz-Carlton dan Apple, kemudian siapa namanya, Elon Musk ya, Tesla. Dan kalau Amazon bukan ya. Kemudian siapa satu lagi tuh? Including Instagram dan Facebook sebetulnya menggunakan strategi product excellence ya, di mana dia bisa melakukan yang orang nggak bisa lakukan dan biasanya charge orang dengan lebih mahal ketimbang yang lain. Low cost producer nanti kita bahas, sebentar, ini pertanyaan Bapak, tapi sekarang kita ke nomor 3 dulu. Customer experience berarti hubungan dengan pelanggan, customer service ya, yang digunakan oleh Singapore Airlines, Ritz-Carlton dan klub-klub eksklusif yang memang menjual dengan harga tinggi tapi membernya loyal. Lagi-lagi ini adalah strategi harga tinggi. Kemudian strategi yang keempat, marketing domination ya, dengan yang dilakukan oleh Coca-Cola, yang dilakukan oleh teman-teman yang pakai endorser dan pakai influencer segala macam. They want to dominate market sehingga brainwash the market about things. Dan lagi-lagi kalau harganya mahal atau murah tergantung dari sebarannya seperti apa. Coca-Cola dengan
dana marketing yang segitu besar masih bisa jual satu kalengnya di bawah Rp5.000 ya karena sebarannya adalah worldwide. Tapi kalau itu hanya satu kabupaten Gresik aja misalnya, I don't think they can sell with that price karena nggak bisa kena. Ya, jadi perlu ini. Nah, sekarang kita bicara harga murah, lebih murah dari toko sebelah. Maka strategi itu adalah strategi low cost. Nah, low cost itu Anda lihat nomor 2 di chat saya bilangnya low cost provider itu mesti mulai dengan low cost producer. Ya, jadi low cost provider. Kan ada yang jadi low cost provider tuh. Itu harus mulai sebagai low cost producer. Saya ketik di sini ya. Kebanyakan orang itu jual murah tapi nggak bisa produce murah. Yes. Air Asia itu low cost producer. Dia bisa jual dengan harga murah tapi dia produce dengan harga di bawah airlines lain. Adam Air misalnya, tidak mengurangi rasa hormat saya, itu jual murah tapi dedel jual di manajemennya karena dia nggak bisa produce dengan harga yang oke. Jadi yang di-cut adalah profitnya dia, bukan cost-nya dia yang di-cut, tapi profitnya dia. Oke, so menjawab pertanyaan Anda, if you want dengan menggunakan USP untuk survive dan thrive-nya dengan low cost, berarti first of all, skill yang Anda mesti miliki adalah memproduksi dengan murah, pula yang lebih cepat, bungkus yang lebih cepat, kesalahan yang lebih sedikit, step produksi yang lebih kecil atau lebih pendek ketimbang pesaing Anda dan seterusnya. So you can use that. Kalau enggak, ya nggak bisa. Kalau enggak, ya ada orang bilang if you break even today, you break the bank tomorrow. Kalau hari ini cuma jual impas-impas saja, besok bobol bank, yang bobol tabungan kita untuk nombokin bisnis kita. Dan if you cannot produce low cost, saya nggak suggest you untuk jual low cost. Nah, kadang-kadang orang ya jual dengan low price itu kenapa sih? Karena nggak pede aja. Ya makanya mesti punya coach tuh ya. Karena nggak pede aja. Jadi nggak pede ya udah cara paling gampang jual lebih murah. Padahal belum tentu jual lebih murah lebih rame juga. Dan kesetiaan pelanggan yang diambil, segmen yang diambil kesetiaannya kurang baik. Bara coaching saya dan tim saya, to be honest, ini mohon maaf bukan bermaksud kayak sombong atau gimana. Kami adalah salah satu coach yang termahal di Indonesia. Yes. So, dan kita, Pak Frank langsung bilang yes. Dan kita I give kalau ilmunya aja I give it away for free. Hari ini misalnya atau if you want to have free conversation over a cup of coffee, I'll tell you all things for free. Tapi basically, if we do business, we do only with committed people with the right price dan seterusnya. Oke, jadi itu kan bukan masalah karena kita sombong atau apa, tapi kita punya segmentasi yang tepat sehingga kita bisa masuk dengan strategi yang tepat. Apakah bisa jadi low cost producer? Yes, tapi it's not a choice. Nah, kita mesti milih 1, 2, 3, 4. Mas Nur mau yang mana dan konsisten di sana. Oke? Saya sarankan tapi ini benar-benar saya garis bawahi, kecuali Anda bisa jadi low cost producer, jangan jual low cost. You will break your bank sooner or later. Anda akan nombokin cepat atau lambat. Jadi itu kayak nanam bom waktu kalau memang kita nggak bisa low cost producer. Oke. Ya Pak Dwi, passion ya. Jadi kalau passionnya, sukai apa yang Anda kerjakan atau kerjakan yang Anda sukai, satu di antara dua itu sih menurut saya. Kita orang dewasa udah bukan anak, saya nggak tahu usianya Pak Dwi berapa ya, tapi in my age, I don't think saya hanya memilih mengerjakan apa yang saya sukai. Sebagai contoh, di bisnis kan ada sales, marketing, operation, finance, dan saya nggak suka accounting. I really, I don't like numbers, tapi bukan masalah saya suka apa nggak suka, sebagai, kalau mau sukses ya saya kerjain. I need to understand my numbers, I need to understand my accounting, I need to understand my KPI, dan seterusnya, things that I don't like. It's not about like it or not. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kalau ditanya suka push up apa enggak, ada yang suka push up. Siapa yang suka push up? Yang suka ya leyeh-leyeh di sofa nonton TV, itu semuanya suka. But it's not matter you like it or not, if you want it, do it, right? Nah, so if you want to be a real businessman, tadi Mbak Diah bilang kaum rebahan ya. I don't think kaum rebahan bisa jadi real businessman karena mereka hanya milih apa yang mereka sukai. There's no such thing as passion and profit. Your passion become your profit kalau you mau mengerjakan yang you nggak passionate. Pensiunnya, pensiunnya adalah kita bisa milih ketika kita sudah dalam kondisi bebas finansial dan bebas waktu. We can choose only makan makanan yang kita suka atau libur ke tempat yang kita suka. But in the process, I don't think you like it.
Muhammad Ali, sekali lagi saya mengutip, Muhammad Ali, saya suka dengan kata-kata ini. Dia bilang, I hate every minute of training. Saya paling benci suruh latihan. I hate every minute. Setiap menitnya saya ngomel. Ngapain gue mesti lari, ngapain gue digepukin push up. But I always say to myself, don't quit, suffer now. Pain is temporary, glory is forever. Wow. Pain is temporary, glory is forever. Nggak ada yang bilang business is easy. Ya, jadi saya nggak tahu level bisnis Anda ada di mana masing-masing. Mungkin ada yang sudah senior, lebih senior dari saya. Mungkin ada yang pemula, kan beda-beda dari sini semua ya. Tapi ada satu yang saya bilang, satu pesan yang dikasih oleh mentor saya kepada saya, tadi Kit Cunningham kasih beberapa pesan, dan dia mengutip, tadi kan ada survival of the fittest yang pertama, kemudian dia juga mengutip satu, Anda tahu namanya Warren Buffett dan Charlie Munger ya. Warren Buffett punya partner yang namanya Charlie Munger. Charlie Munger punya satu kutipan yang luar biasa, dibilang business is hard. Bisnis itu sulit. Orang yang bilang bisnis itu mudah, either genius atau moron. Jadi orang yang bilang bisnis itu gampang ya berarti dia jenius atau saking bodohnya gitu. Karena orang yang normal akan bilang bisnis itu sulit. Gak ada yang bilang bisnis itu mudah. Justru karena itu yang bisa sukses dalam dunia bisnis adalah orang yang memang bersedia untuk pay the price of success. Oke, saya kembali ke Pak Dwi. Berarti bagaimana caranya untuk menyeimbangkan passion dan bisnis? In simple way, do what you love or love what you do. Kalau Anda punya kesempatan untuk do what you love, you do what you love. Kalau enggak, just love what you do. Just love what you do. Dan even if you do what you love, katakanlah satu orang fashion designer yang saya coach, passionnya adalah fashion designing, okay? Kemudian dia do what she loves, dia menjadi seorang fashion designer. Dan saya bilang, hey Miss, saya nggak bisa sebut namanya, anggaplah namanya sebelah Miss gitu ya. Hey Miss, you love designing, right? Ya, saya suka designing. Suka nggak nata pakaian di gudang? No, I hate it. Suka nggak setting up the press? No, I hate it. Suka nggak ketemu dengan perwakilan dari department store and negotiate your price? No, I hate it. But you have to do it anyway. I know your passion is fashion designing. You nggak suka masuk gudang dan ngitungin stok rendamu ada berapa, ngitungin stok inimu ada berapa, dan seterusnya. But you have to do it anyway. You know what I mean? So if you want to be successful, karena yang bikin fashion designer seperti you bangkrut adalah bukan nggak ngerti ngedesain, tapi nggak ngerti bagaimana menjual dengan efektif sehingga bahannya nggak numpuk, tapi you bisa kulak lagi dan bisa jual dengan bagus. And that requires planning, that requires accounting yang you don't like, but you have to do it anyway. Nah, dia take my advice, dia menjalankan dengan terpaksa awalnya, tapi kemudian mau nggak mau dicintai, dan sekarang kecanduan untuk pakai matrix kalau mau kulak berapa dan seterusnya, dan gudangnya ada di berapa, ngirimnya kapan, ditaruh di mana seterusnya, and she grow the business that way. Sekarang bermain di level regional ya, di Jakarta, Singapura, dan Kuala Lumpur. Dan it start with doing something that she doesn't like. Wow. Ya. Oke, hopefully saya nggak menyinggung Anda. Karena kadang-kadang perkataan saya bisa membuat orang tersinggung. Tapi ya oke lah, at least ya kalau tersinggung jangan lama-lama lah ya. Oke. Alright guys, Pak Frankie, by the way, I really have to go after this. Jadi Yes. kalau memang session ini belum selesai, mohon maaf saya jam 2 ada appointment yang lain soalnya. Jadi I have to leave after this. Kurang lebihnya saya minta maaf. Hopefully we can meet you again somewhere in the future. Tapi mungkin Pak Frankie dan teman-teman lain pengen diskusi lebih lanjut. Saya pamit dulu ya kalau gitu ya. Oke, Coach. I have meeting at 2 o'clock. Oh, Thank my you very daughter much. want to say hi too. Wow, hai. Ini ngomel-ngomel terus nih, bapaknya nggak pernah di rumah katanya. Di rumah tapi nggak di rumah. Nah, iya, sama Mbak Dia disuruh kerja lagi, saya ditambahin appointment lagi abis ini. So, Tante Dia ya, kamu nggak marahnya sama Tante Dia, jangan sama Wipo, oke? Dia aja udah molor 30 menit ya dari seharusnya. Alright guys, I have to go now. I hope this is useful for you. Can you press lift for me? Okay, see ya. Bye, Coach. Oke. Kalau dia minta sih tetap bagus sih, karena dekor kita itu standar. Oke, teman-teman, thank you udah ngikutin sesi ini. Hopefully bermanfaat untuk kita semua.
untuk beberapa hal yang mungkin teman-teman pingin diskusi lebih lanjut, baik dari teman-teman Bara maupun dengan saya di Elevate, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu untuk kontak kita, diskusi, konsultasikan, tanyakan, anything, kita all ears dan ready. Nanti kita juga bisa jadwalkan kapan aja. Tapi hopefully hari ini menjadi hari yang penuh dengan insight yang baru, kesegaran-kesegaran, memberikan semangat lebih untuk terus move on, survive, juga bisa thrive di bisnis kita semua. Thank you very much buat waktunya. Saya juga mesti harus undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Hopefully bisa memberikan insight bagi Anda maupun juga bisa dibagikan ke tim-tim yang ada di dalam bisnis Anda. Thank you very much. Saya undur diri. Thank you, Pak Franky. Bye-bye semuanya.